Saat Bercerai, karya Nova Iren Saputra, part 30, kebahagiaan Arya dan Tiara. Bayu terkejut melihat keberadaan Siska, tetapi ia berusaha bersikap tenang. "Kamu di sini, sayang." Lelaki itu langsung menghampiri sang istri. "Tes DNA siapa yang kamu maksud, Mas?" Siska kembali bertanya. "Kamu pasti salah dengar, sayang. Kami nggak sedang membahas tentang tes DNA." Bayu berbohong kepada Siska. "Apa mungkin kamu sedang membahas mantan istri yang masih kamu temui sampai saat ini?" Siska mencoba menebak siapa yang Bayu bicarakan. "Siapa maksud kamu?" Bu Sandra tiba-tiba melontarkan pertanyaan kepada menantunya. "Mami dan Papi harus tahu kalau Mas Bayu masih bersikap layaknya seorang suami terhadap Lisa." Siska pun mengatakan apa yang ia ketahui tentang Bayu dan Lisa. "Maksudnya apa, Nak?" Papi tidak mengerti. Pak Agus turut membuka suara. "Aku malu mengatakan apa yang mereka lakukan, Pi. Sebaiknya Papi bertanya langsung pada Mas Bayu." Siska tidak kuasa menjelaskan tentang foto yang ia lihat antara Bayu dan Lisa. "Apa yang terjadi, Bay? Jelaskan pada Mami dan Papi." Bu Sandra menatap putranya. Bayu pun akhirnya menceritakan apa yang terjadi antara dirinya dan Lisa. Ia mengaku masih berhubungan dengan wanita itu walaupun awalnya ia dijebak. Namun karena Siska tidak bertindak layaknya seorang istri, maka Bayu pun mengharapkan hubungannya dengan Lisa. "Tapi dia hanya mantan istrimu. Dia juga sudah menipu keluarga kita." Bu Sandra menaikkan suara. "Tapi semuanya terjadi begitu saja, Mi. Aku minta maaf. Seandainya Siska tidak bersikap dingin padaku, mungkin aku tidak akan berhubungan lagi dengan Lisa setelah kejadian penjebakannya saat itu." Bayu berusaha membela diri dan menyudutkan istrinya. "Jahat kamu, Mas. Aku yang tersakiti, justru aku yang kamu tuduh. Aku udah gak sanggup hidup bersama denganmu. Tidak ada lagi yang perlu dipertahankan dalam hubungan kita." Siska sudah tidak kuasa menahan rasa sakit akibat perbuatan suaminya. "Jadi, mau kamu apa?" Bayu bersikap seolah-olah tidak memiliki perasaan lagi terhadap istrinya. "Aku ingin kita pisah. Ceraikan aku, Mas. Aku bukanlah istri pertamamu yang sabar untuk kau sakiti." Siska dengan yakin menginginkan berpisah dengan Bayu. "Apa-apaan ini? Tidak boleh ada kata cerai dalam hubungan kalian. Kalian harus ingat perjuangan kami sebagai orang tua untuk menyatukan kalian." Bu Sandra kembali membuka suara. "Iya, Nak Siska, jangan pernah mengucapkan kata itu." Pak Agus juga turut menimpali. "Maafin aku, Pi, Mi. Aku gak sanggup hidup dengan laki-laki yang mampu melakukan hubungan dengan wanita lain, sedangkan ia masih memiliki istri sah. Pria seperti itu tidak pantas diperjuangkan. Jalan terbaik adalah berpisah. Tidak ada yang perlu dipertimbangkan karena kami juga belum memiliki keturunan." Siska tetap bersikeras untuk berpisah dengan Bayu. Bayu pun menatap wanita itu sangat dalam. "Baik, jika itu yang kamu inginkan dariku, mulai sekarang aku talak kamu." Pak Agus dan Bu Sandra terdiam mendengar apa yang diucapkan Bayu kepada Siska. "Itu yang aku inginkan, Mas. Aku sengaja datang ke rumah ini untuk menyampaikan semua tentang hubungan kamu dan Lisa. Kebetulan kamu di sini juga, jadi proses perpisahan kita semakin cepat." Siska mengatakan hal itu dengan mata berkaca-kaca. Sebenarnya wanita itu masih mencintai suaminya, namun ia tidak sanggup setelah mengetahui laki-laki yang telah menikahi dirinya tidur dengan perempuan lain. Hati dan perasaannya sangat sakit. Ia tidak kuasa untuk tetap mempertahankan pernikahan yang tidak sehat. Sebulan berlalu. Tiara makin tidak sabar menunggu kelahiran anak keduanya. Walaupun ia sudah merasa terbebas dari bayang-bayang Bayu, tetapi wanita itu masih penasaran kenapa sang mantan suami
mengetahui usia pernikahannya dengan Arya. Aku masih heran, Mas. Tiara saat ini berbincang di tempat tidur bersama sang suami sebelum menuju alam mimpi. Heran kenapa sayang? Tanya Arya penasaran. Siapa ya yang memberitahukan tentang usia pernikahan kita pada Mas Bayu? Padahal yang tahu kita menikah hanya keluarga dan yang bekerja di rumah ayah dan bunda. Tiara seolah-olah ingin mencari tahu siapa orang itu. Aku juga bingung sayang. Hebat banget mantan suami kamu sampai tahu tentang kita. Arya pun menunjukkan wajah heran. Gak mungkin Bi Inah atau Pak Udin. Tiara mengingat asisten rumah tangga dan satpam yang bekerja di rumah orang tuanya. Aku juga pikirnya ke sana sayang, tapi gak enak asal nuduh sebelum ada bukti. Arya ternyata memiliki pemikiran yang sama dengan sang istri. Sebaiknya aku menghubungi bunda untuk membicarakan hal ini. Tiara pun meraih ponselnya yang ada di nakas. Wanita itu segera mencari nama ibunya di layar lalu menelpon. Tiara pun meminta kepada Bularas untuk menanyakan apa yang ia pikirkan kepada Bi Inah atau Pak Udin besok pagi. Tiara ingin tahu siapa orang di balik semua keanehan yang ia rasakan. Setelah selesai membicarakan apa yang Tiara pikirkan, ia pun mengakhiri pembicaraan dengan sang ibu lalu mematikan telepon. Arya dan Tiara kini merasa sedikit lega hingga mereka pun memilih beristirahat. Sayang, ternyata dugaanmu benar. Pak Udin yang memberitahukan tentang pernikahanmu dan Arya kepada Bayu. Pak Udin bahkan sudah memberitahukan alamat kalian kepada laki-laki itu. Bularas menghubungi putrinya setelah pagi kembali menyapa. Apa Bun? Tiara sangat terkejut. Arya tampak heran melihat wajah ketakutan istrinya. Iya sayang, kamu hati-hati di sana. Bularas juga merasa gusar setelah mengetahui semuanya. Kenapa Pak Udin tega melakukan semua itu Bun? Tiara merasa tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh satpam yang bekerja di rumah orang tuanya. Mungkin Pak Udin dipengaruhi sayang. Bunda juga heran. Bularas juga kecewa dengan sikap Pak Udin. Sementara itu, satpam yang bekerja di rumah orang tua Tiara tersebut merasa bersalah karena terpengaruh dengan kata-kata manis Bayu. Bayu mengaku seolah-olah dirinya yang tersakiti karena dipisahkan dari anak kandungnya. Setelah mendengar semua penjelasan Bayu, Pak Udin pun merasa iba. Ia tidak kuasa membayangkan seorang ayah yang dipisahkan dari anak kandungnya. Bayu yakin mengatakan kepada Pak Udin bahwa Aditya adalah darah dagingnya. Sebulan kemudian, waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Setelah penantian panjang, Tiara pun melahirkan anak keduanya yang berjenis kelamin laki-laki. Bayi tersebut diberi nama Arga Wijaya. Anak itu merupakan penerus keluarga Arya yang selama ini sudah dinantikan. Semua anggota keluarga tampak bahagia menyambut kelahiran putra Arya dan Tiara. Tidak terkecuali dengan orang tua dan kakaknya Tiara. Pak Arif, Bularas, dan Tika beserta sang suami juga anak perempuannya sudah berada di rumah keluarga Arya. Tiara sengaja meminta melahirkan di rumah karena memikirkan Bayu yang telah mengetahui alamat tempat tinggal dirinya dan sang suami. Tiara ingin tetap dekat dengan Aditya walaupun saat bersalin. Tiara tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dirinya sangat takut membayangkan seperti apa sikap keluarga Bayu. Tiara tidak rela jika laki-laki itu berusaha merebut Aditya yang masih di bawah umur. Terima kasih karena kamu kembali melahirkan anak yang tampan untukku. Aku sangat bangga memiliki istri seperti dirimu. Arya mendaratkan ciuman di dahi istrinya. Terima kasih juga karena kamu sudah menjadi papa terhebat untuk anak-anak kita. Tiara menyunggingkan senyuman kepada sang suami. Pasangan suami istri tersebut merasa sangat bahagia karena kembali dianugerahkan seorang anak laki-laki yang menggemaskan. Tiara merasa sangat beruntung
karena pernikahannya dengan Arya yang baru berusia kurang lebih setahun langsung dipercayakan melahirkan anak keduanya. Siska merasa lega karena hari ini resmi bercerai secara hukum dengan Bayu. Kini laki-laki itu bukan suaminya lagi, tetapi orang asing yang pernah menjalani hidup dengannya. Sekarang Siska seorang janda dari Bayu. Sementara Bayu tidak pernah menyangka bahwa pernikahan yang ia jalani sudah 3 kali mengalami kegagalan. Sekarang ia justru menjalin hubungan dengan salah satu mantan istrinya. Wanita itu adalah Lisa. Kamu yang sabar ya, Bay. Semoga kamu mendapatkan pengganti yang lebih baik. Pak Agus menepuk pelan pundak sang putra yang sedang mengemudi menuju rumah setelah sidang perceraian selesai. Papi, kamu benar. Masih banyak wanita di luar sana yang ingin menjadi istrimu. Bu Sandra yang sedang duduk di belakang Bayu turut menimpali. Untuk sekarang, aku belum berniat mencari pengganti Siska, Mi. Bayu pun mengatakan apa yang ia pikirkan. Kenapa? Karena Lisa. Bu Sandra mencoba menebak pikiran putranya. Tiba-tiba terdengar nada panggilan masuk dari ponsel milik Bayu yang ada di saku kemejanya. Laki-laki itu pun meraih benda pipi tersebut. Ia melihat nama Lisa di layar. Ia segera menepi lalu menghentikan mobil. Halo sayang. Bayu kembali seperti dulu, bersikap lembut kepada nama yang tertera di layar ponsel miliknya. Den, ini saya, Bidarmi. Bayu terkejut karena yang memberikan jawaban bukan Lisa, melainkan asisten rumah tangganya. Iya Bi, ada apa? Lisa mana? Tanya Bayu heran. Tolong Den, Non Lisa pingsan. Apa? Pingsan? Bayu sangat panik. Ia pun segera mematikan telepon lalu melajukan kendaraan roda 4 miliknya ke arah rumah Lisa. Ada apa dengan Lisa?